Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia melapor pada Presiden Joko Widodo soal perolehan suara mereka dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, keduanya telah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk maju sebagai caleg dengan tidak meninggalkan jabatan sebagai menteri. Dilaporkan Abdul dan juga Ida Fauzia merupakan kader dari PKB. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Abdul Halim melaporkan keberhasilan Ida Fauzia yang berhasil lolos menjadi anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Menurut Abdul Halim, lolosnya Ida ke Senayan menjadi anggota legislatif adalah prestasi yang luar biasa karena Dapil Jakarta II disebut sebagai Dapil Neraka, mengingat banyak nama besar yang bersaing merebut suara di wilayah tersebut. Yang saya banggakan, saya bersama Ida ada beberapa waktu ke Pak Presiden untuk kegiatan laporan berkala. Jadi biasanya nggak ada gitu. Sehingga kalau berkala itu ya, jadi saya melaporkan perkembangan dan capaian di Kementerian Desa, termasuk capaian RSP BUMN, dan apalagi sekarang sudah mendekati selesainya masa jadi saya melakukan semua yang bekerja sudah kita lakukan dan sampai berkelanjutan juga melakukan bersama. Jadi intinya itu kita kebetulan dengan kita minta waktu bersama supaya waktu sama menjadi lebih efektif, karena kita juga sekaligus melakukan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan juga PKB untuk nyalak kemarin. Kita memang salah terus yang itu. Kita sekarang melaporkan alhamdulillah juga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil itu yang luar biasa. Juga kita melakukan. Dan kalau saya sih tidak berprestasi karena saya dapil biasa, bukan dapil neraka, bukan juga dapil surga. Selain melaporkan perolehan suara keduanya, mereka juga melaporkan perolehan suara PKB yang naik signifikan secara nasional sehingga menambah proporsi jumlah kursi. Menurutnya, perolehan suara PKB tidak hanya berasal dari wilayah Jawa, tetapi juga dari DKI 1, DKI 2, NTB, dan Sulawesi Tengah. Selain sebagai kader, Abdul Halim dan Ida Fauzia juga melaporkan kinerja di kementerian masing-masing, termasuk capaian RPJMN menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju. Abdul Halim dan Ida Fauzia juga meminta arahan dari Jokowi untuk pengabdian jabatan selanjutnya. Keduanya membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang. Abdul Halim mengungkapkan kehadirannya dengan Ida Fauzia di istana hari ini sebenarnya bukan sebagai pengurus DPP PKB, melainkan sebagai menteri. Namun karena keduanya kader dari PKB, maka pertemuan dengan Presiden Jokowi akhirnya juga membicarakan soal Pileg 2024.